كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العلي العظيم. 1, 2, 3, 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa semua di rumah. Bagaimana kabarnya? Tidak ada yang bolong kan puasanya? Iyalah, iya kan? Iya dong. Seperti biasa pemirsa semua di rumah, sebelum kita mulai podcast hari ini, kita akan baca dulu sebuah pantun khusus ya untuk pemirsa semua di rumah. Dengerin ya. Oke. Dengerin. Pulang kampung naik kereta, penuh sesak banyak penumpangnya. Cakep. Dengan puasa kita menderita, tapi nanti kita akan bahagia. Pemirsa semua yang dirahmati Allah, tentunya masih di acara kita yaitu podcast berisik ngabuburit asik bareng Ustadz dan santri SMP Istiqomah Sambas Purbalingga. Tentunya di channel kesayangan kita semua ya, channel SMP Istiqomah Sambas Purbalingga. Ingat, tongkrongin terus dari jam 5 sore ya sampai dengan menjelang waktu berbuka puasa. Pemirsa semua di rumah yang berbahagia, hari ini kita ada tema yang menarik, yaitu tentang belajar Al-Quran bareng Ustadzah Maimunah. Tadi sudah dengar ya suaranya, subhanallah, sangat menyentuh di hati kita ya. Nah, kita nanti akan belajar bersama Ustadzah Maimunah dengan materi yaitu belajar tajwid dan horibul Quran. Nah, di sini sudah ada Ustadzah Maimunah. Kita sapa dulu ya pemirsa. Assalamualaikum Ustadzah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ya. Sehat. Alhamdulillah sehat. Lagi sibuk apa aja ini? Biasa Ustaz. Ya kegiatan rutin lah, pagi mendampingi anak, setoran hafalan Al-Quran, siang juga ya seperti itu, sore juga di rumah Quran yang mendampingi anak ngaji juga. Masya Allah, sibuk ya. Kalau Ustadzah Maimunah sibuk di rumah Quran, kalau saya sibuk di rumah mertua, bareng dengan istri dan anak ya. Oke, selain Ustadzah Maimunah, di sini juga ada bintang tamu cilik ya, yang soleh-solehah. Kita sapa dulu. Yang pertama ada Mbak Femi Nadine. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sehat Mbak Femi? Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Yang kedua ada juga Mbak Nailatul Zahra. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sehat Mbak Nailatul Zahra? Alhamdulillah. Panggilannya Mbak siapa? Feni ya. Kalau yang pertama ini pemirsa semua panggilannya Mbak Feni. Kalau yang kedua Mbak siapa? Ayah. Mbak Aya. Pemirsa, ngomong-ngomong nih pemirsa, ada yang kenal nggak dengan salah satu juri Hafiz Cilik Indonesia? Kalau diperhatikan sama nggak dengan Ustazah Maimunah? Jauh Ustaz. Mirip ya. Kalau pemirsa semua sering melihat acara Hafiz Cilik, mungkin kenal dengan yang namanya Ustazah Nabila. Coba kita lihat, tingginya sama, wajahnya mirip, ilmunya tidak kalah, sama-sama hafid Quran lagi. Amin, amin. Sama nggak pemirsa semua? Sama ya. Ya. Kalau di Hafiz Cilik itu punya Ustazah Nabila, kalau di Sambas punya Ustazah Maimunah. Nah, pemirsa semua, hari ini kita akan langsung saja untuk membahas ngaji bareng Ustazah Maimunah dengan materi yaitu belajar tajwid dan horibul Quran, atau kalau dijamak menjadi horibul Quran. Ustazah Maimunah, Ya, Ustaz. mungkin mau menyapa pemirsa dulu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang mungkin sekarang lagi nonton, mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan dan sehingga bisa menjalankan ibadah di bulan suci ini dengan penuh hikmah. Amin, amin. Pemirsa, langsung ya kita akan ngaji bareng Ustazah Maimunah. Ustazah, Iya, Ustaz. kalau kita ngaji baca Al-Quran tentu tidak lepas dari ilmu tajwid. Betul. Nah, kita ingin tahu nih, Ustazah Maimunah, sebenarnya ilmu tajwid itu apa sih, Ustazah? Oh, iya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kami sedikit akan menguraikan terkait dengan ilmu tajwid. Untuk membaca Al-Quran, kita semua tahu ya, kalau Al-Quran itu adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah untuk menjadi pedoman kita semua, khususnya umat muslim. Dan bagi yang membacanya bernilai ibadah. Tapi membaca Al-Quran itu juga enggak serta-merta membaca sekarang Ustaz. Membaca semau sendiri. Iya, betul. Ada ilmunya. Ada ilmu. Allah pun memerintahkan warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan setartil mungkin. Dengan setartil mungkin. Ya. Apa itu tartil? At-tartilu huwa tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Apa itu tartil? Tartil adalah mentajwidkan huruf dan mengetahui seluk-beluk dari waqaf. Seperti itu. Iya. Kalau dari bahasa sendiri, at-tajwid itu artinya adalah at-tahsin, At-tahsin, memperbaiki. Ya. Sedangkan kalau menurut istilah, tajwid adalah ikhrajul huruf min makhrajihi ma'a i'ta'ihi haqqahu wa mustahaqqahu. Masya Allah. Artinya Jadi untuk tajwid itu adalah mengeluarkan huruf dari makhrajnya huruf dengan kita memberikan hak-haknya huruf dan mustahaknya huruf. Masya Allah. Kalau hak huruf itu sendiri adalah apa ya, istilahnya sifat yang tidak bisa terpisahkan dari huruf itu sendiri. Iya, betul. Ada apa namanya? Ada hamas, ya. gitu kan. Terus ada ar-rokhawah, ada asyiddah, ada bainiyah, masih banyak lagi yang lainnya. Sama pusing saya. Gitu. Banyak sekali ternyata ya. Iya, betul. Banyak sekali. Yang kedua ada mustahak. Mustahak itu adalah sesuatu yang ditimbulkan karena adanya apa tadi? Sifat yang harus ada, sifat aslinya. Sifat aslinya. Ya, contoh kayak di huruf-huruf yang isti'la. Contoh kayak di to, di qaf, di shad, dod, itu ghain. Itu kan huruf isti'la. Di huruf isti'la itu akan muncul yang namanya tafkhim. Itu sudah pasti. Betul, ditebalkan. Cara membacanya
pangkal lidah itu sedikit diangkat ke atas. Nanti otomatis suara tebal itu akan muncul dengan sendiri. Terus seperti huruf istifal mungkin. Istifal. Iya, ya fa, contoh kan seperti itu. Terus apa lagi? Kaf mungkin. Terus ta. Selain dari huruf isti'alah, tentu itu akan nanti memunculkan yang namanya tarkik. Tipis bahasanya. Iya. Sudah mirip kan dengan Ustazah Nabila? Ilmunya luar biasa. Terima kasih Ustazah. Sama-sama Ustazah. Tadi dijelaskan tentang pengertian ilmu tajwid. Nah, berikutnya fungsi Ustazah. Kalau kita sudah tahu ini pengertiannya seperti tadi, sangat detail. Nah, kalau fungsi kita belajar tajwid itu apa Ustazah? Dari ilmu tajwid itu sendiri kan fungsinya yang pertama untuk mengetahui bagaimana caranya kita itu mengucapkan huruf Arab dengan fasih, dengan baik, mengeluarkan huruf sesuai dengan makhrajnya, serta sifat-sifatnya. Sifat-sifat. Manfaatnya buat kita apa? Tentunya kita mempelajari ilmu tajwid adalah biar lidah kita terjaga dari kesalahan membaca Al-Quran. Itu yang sudah pasti. Ingat pemirsa ini ya, kita belajar ilmu tajwid agar terhindar dari salah dalam membaca Al-Quran. Seperti itu. Terima kasih Ustazah. Sama-sama. Berikutnya, kita tadi juga sudah singgung tentang materi Horibul Quran. Ya. Sebenarnya apa sih ini Ustazah pengertian dari Horibul Quran? Kalau gharib, kalau dilihat dari katanya, itu kata dari kata gharib itu kan sebenarnya kan bisa dibilang tadi nyeleneh atau mungkin aneh atau apa ya, hasilnya asing. Nah seperti itu. Sedangkan menurut ulama Qur'an itu kalau gharib itu adalah sesuatu yang membutuhkan penjelasan secara khusus. Penjelasan khusus ya. Iya. Jadi kadang bahasanya itu nggak sesuai dengan apa yang kita lihat. Jadi memang butuh dijelaskan. Lain di tulisan, lain di lisan. Betul, lain tulisan, lain lisan. Nah, ini Horibul Quran. Mungkin bisa dicontohkan Ustazah seperti apa bacaan dari Horibul Quran. Oke. Kalau dilihat dari riwayat Asim, Ustaz, ya, dari Imam Asim itu ada beberapa contohnya seperti Ismam, ada Imala, ada Sakta, ada Tashil, ada Naql. Banyak Ustazah ya? Iya, lumayan banyak juga. Oke, coba Ustazah minta ukti ayat. Mana ukti ayat? Ini ya. Kita contohkan satu saja. Ustazah minta Anti bacakan Tashil ukti. Ya, coba silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuh a'jamiyyun wa arabi. Ya, ada gharib apa di situ, Ukti? Ada gharib tashil. Tashil, apa itu tashil? Tashil itu adalah meringankan bunyi hamzah yang kedua. Oh, meringankan bunyi hamzah yang kedua. Di kata a'jamiyun. Itu ya tadi ya. Oke. Sebenarnya itu tulisannya gimana sih? A'jamiyun. A'jamiyun, ada dua hamzah. Oh, ada dua hamzah. Oke. Sekarang Ukti Femi. Ukti Femi ya. Oke. Ustazah minta Anti bacakan Saktah. Coba contohnya Saktah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya wailana man ba'atsana min maqdina. Hadza ma wa'ada ar-rahmanu wa sadaqal mursalun. Oke, ada kaidah gharib apa di situ? Saktah. Apa sih itu Saktah? Saktah adalah berhenti sejenak sekedar satu alif tanpa bernafas. Oke, tanpa bernafas ya, berarti berhenti tanpa mengambil nafas. Itu Saktah. Itu contoh dari gharib. Saya cuma bisa terdiam bisu mendengar kelembutan suaranya Mbak Femi dan Mbak Aya dan kecerdasan mereka. Ngomong-ngomong sekolahnya di mana, Mbak? Di Sambas.
Disambas. Ustazahnya siapa? Ustazah Maimunah. Iya, luar biasa ya. Pemirsa semua, kalau ingin pintar putra putrinya jangan lupa sekolahnya di mana? Disambas ya. Ustazahnya siapa? Ustazah Maimunah. Oke pemirsa, kita lanjutkan ngobrol-ngobrol tentang tajwid dan huruf. Ustazah Maimunah, tadi sudah pengertian baik tajwid huruf. Nah, ini saya ingin tahu pengalaman Ustazah ketika ngajar. Biasanya kesalahan-kesalahan apa sih yang sering terjadi di kalangan santri-santri seperti itu? Untuk santri-santri selama ini yang saya amati itu mereka masih sering keceletot, masih sering salah atau kurang sempurna bahasanya. Kurang sempurna ketika mereka itu membaca nun sukun dan tanwin yang di situ bertemu dengan wawu dan ya. Dengan wawu dan ya. Bacaannya namanya idgham bihun. Ya betul. Ketika mereka membaca nun sukun atau tanwin ketemu dengan mim dan nun, mereka sudah enak, sudah pas lah istilahnya seperti itu. Tapi ketika ketemu dengan wawu dan ya, mereka sering lupa memasukkan gunnah di bacaannya. Kurang bahasa Jawa berengeng. Kurang berengeng. Pemirsa berengeng tahu. Kurang berengeng. Bingung ya? Iya betul. Gitu. Jadi kebanyakan itu contoh kayak mayakulu gitu. Mereka itu kebanyakan bahasanya masih jadi suaranya masih dari mulut semuanya, belum melibatkan hidung. Ya harusnya mayakulu min waraihim. Ada dengungnya ya. Iya, betul. Tidak sekedar masuk tapi ada dengungnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika membaca ikhfa hakiki. Iya, betul. Ketika membaca ikhfa hakiki itu masih banyak yang membacanya itu model mulutnya itu masih satu posisi, Ustaz. Hanya bunyi ang. Bunyi ang. Pemirsa, ikhfa itu bukan hanya ang ya. Iya, ada yang berbeda ya. Betul. Jadi semua huruf ikhfa itu ketika di situ ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ikhfa itu memiliki kadar ikhfa yang berbeda-beda. Jadi nggak semuanya ang. Biasanya kan maudzalladzi harusnya maudzalladzi gitu. Berbeda lagi ketemu qaf, betul Ustaz. Kalau ketemu qaf itu lebih ke samau. Min qablu itu kan, jadi nggak gitu. Jadi masing-masing punya kadar ikhfa tersendiri. Itu yang masih kita temukan kesalahan-kesalahan di santri kita. Pemirsa semua, ini jadi perhatian kita bersama tatkala membaca Al-Quran, bacaan idgham bihunnah ya, dan bacaan ikhfa dengungnya harus dipastikan betul. Betul. Atau dulu istilahnya kalau nggak salah ada namanya berdengung di istilahnya khasyum apa ya? Kalau khasyum ya gunnah. Jadi kita harus dengung, atau guru ngaji di kampung di desa biasa menyebutnya berengeng ya. Untuk istilah apa namanya dari ikhfanya sendiri itu kan menyamarkan antara bacaan idhar. Kalau idhar itu kan jelas. Dengan idgham itu kan memasukkan disertai dengan dengung meskipun tanpa tasydid di situ. Jadi samar antara idhar dan idgham itu yang namanya ikhfa. Subhanallah, kita jadi tahu semua ini pemirsa. Ternyata ikhfa itu sedetail itu. Tidak hanya bunyi ang ya, tetapi juga ada bentuk-bentuk yang berbeda. Masya Allah, ilmunya Ustazah Maimunah luar biasa banget ya. Nah, Ustazah Maimunah tadi berkaitan dengan dengung. Kalau saya pribadi kadang-kadang mendengarkan itu ada juga ini terjadi di anak-anak PPI. Itu biasanya kesalahan dalam membaca panjang dan pendek. Nah, sebenarnya agar kita bisa membaca panjang dan pendek secara stabil itu gimana Ustazah? Yang pertama tentu harus belajar ya Ustaz ya. Belajar bagaimana caranya kita itu memanjangkan mad tabi'i, memanjangkan mad wajib mutasil, mungkin mad jaiz munfasil atau mungkin bahkan mad arid disukun seperti itu. Dan kalau kita sudah terbiasa sebenarnya nggak butuh ketukan,
Oh, sebenarnya nggak butuh ketukan Oke, ya. betul. Tapi kalau seumpamanya anak-anak nih, biasanya kan masih butuh bantuan ya, masih butuh pancingan lah. Ini biar panjangnya segini, panjangnya segini gitu. Kalau untuk matopiai itu cukup dengan panjang di antara dua ketukan jari. Panjangnya di antara dua ketukan jari. Contohnya Ustazah. Contohnya wama kola. Oke, saya contohkan di wama kola. Wama kola. Wama kola. Nah, ma-nya sama ko-nya itu harus wama ko. Sudah masuk ke huruf berikutnya. Panjangnya cukup di antara ketuk, panjang, ketuk sudah masuk ke huruf berikutnya. Ketuk, panjang, Ketuk sudah masuk di huruf berikutnya. Coba contohkan Ustaz. Wama kola. Oke, pakai contoh pakai ini. Oh, Ketukan iya. coba. Gimana? Wama kola. Wama kola. Wama kola. Nah, dari hurufnya itu keluarnya pas ini. Wama. Panjangnya ma itu ketika cuma di antara dua ketukan ini. Di antara dua ketukan Iya, itu ya. berarti pas naik ini. Pas panjangnya. naik itu panjangnya. Atau kalau di umi itu ada Ayunan, betul, ada istilah kola. ayunan. Ya, misal kita baca ko yang mana ya? Kola, Iya. itu ada ayunan. Itu pemirsa ya, kita belajar ketukan. Ya. Ketukan ini kalau anak-anak membutuhkan. Kalau yang sudah mahir biasanya pakai rasa sudah ketemu ya. Betul. Tapi untuk anak kecil mungkin membutuhkan ketukan untuk membantu bagaimana cara membaca panjang dan membaca pendek. Luar biasa nih Ustazah Muna. Berikutnya ini saya juga ingin dengar ingin tes kemampuan anak-anak kuliah yang ada di studio. Mbak Femi nih, tadarusnya sudah dapat berapa juz nih di hari ketiga? Masya Allah, harinya 3, jusnya sudah 5 ya. Target berapa ini? Target nanti target selesai Ramadan mau berapa kali hataman? 4 kali, Masya Allah. Berarti 7 hari sekitar ya, atau 6 hari, kayak 7 hari, 1 pekan 1 kali hatam ya. Luar biasa. Nah, ini cita-citanya Mbak Fendi. Nah, tadi saya sampaikan ingin coba tes kemampuan Mbak Fendi dalam memahami tajwidul Quran, tajwid yang ada di dalam Al-Quran. Saya ingin Mbak Fendi membaca surat Al-Kahfi dari ayat 1 sampai 3, kemudian coba diuraikan. Silakan Mbak Fendi. Bisa ke kamera biar pemirsa ini lihat langsung bagaimana Mbak Fendi membaca Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعلمون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. Oke, coba ulangi. يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. Alhamdu idhar qamariyah karena al bertemu dengan huruf H. Lillahi lafaz Allah yang dibaca takif karena sebelumnya ada harokat kasrah. Alladzi anzala maca ismun fasil karena ada mat bertemu hamzah di lain kalimat. Abdihi qalqalah sugro karena ada huruf qalqalah yang matinya asli. Iwaja qayyima bacaan saktah ialah berhenti sejenak sekedar satu alif tanpa bernafas. Masya Allah, tepuk tangan dong. Ngomong-ngomong ngajinya sama siapa Mbak?
Ya, sama Ustazah Maimunah luar biasa ya. Yang kedua Mbak Aya. Mbak Aya, tadarusnya udah dapat berapa juz nih? Baru 2 juz, nggak apa-apa ya. Nah, target mau berapa juz nanti selesai di Ramadan ini? Berapa kali hatam? 2 kali. 2 kali ya. Luar biasa ya. Jangan sampai kalah pemirsa semua di rumah. Khatamannya jangan sampai hanya 1 kali. Nah, sama-sama kayak Mbak Feni, Ustaz juga ingin tes Mbak Aya. Silahkan coba dibuka membaca surat Al-Kahfi juga sama, melanjutkan tadi sampai ayat 3, berikutnya ayat 4 sampai ayat 6. Coba dibaca Mbak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yunzirul ladzina qalu ittakhadallahu walada. Ma lahum bihi min 'ilmin wala li abaihim. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Yaquluna illa kadhiba fala'allaka baqi'un nafsaka 'ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Wa yunzir ikhfa hakiki, karena ada huruf sukun bertemu dengan huruf da. Alladzina matabi'an, karena ada kasrah diikuti ya sukun. Qalu takhudallahu, lafaz Allah dibaca taslim karena sebelum lafaz Allah didahului dengan harakat fathah. Masya Allah. Kedua-duanya luar biasa ya. Sekolahnya di mana? SMP Istiqomah. Skalanya dari SMP Istiqomah Sambas Purbalingga. Ini dia kemampuan anak-anak dalam mengurai hukum bacaan tajwid dan juga ada tadi hurufnya ya. Bacaan apa Mbak? Sakta. Pengertiannya apa tadi sakta? Dan di sejenak sekat dari satu alif sampai dengan Di Al-Quran ada berapa? ada 4. Di mana saja? Di surat Al-Kahfi, Terus? di surat Yasin, Di surat Yasin, Al-Qiyamah, surat Al-Qiyamah, Al-Mutaffifin. Pemirsa, sakta ada 4 ternyata ya. Banyak sekali ya. Kalau orang-orang mungkin mengenal sakta, kalau yang baca Yasin biasanya ketemu di ayat berapa Mbak? Al Yasin? 50? 52? Betul Ustazah? 52. Iya, 52. Nah, pemirsa semua, berikutnya ini sebagai penutup saya ingin meminta tips kepada Ustazah Maimunah bagaimana cara agar bisa membaca Al-Quran dengan tartil, dengan baik, yang ini merupakan dambaan kita semua sebagai seorang muslim. Ya. Nah, tips-tipsnya seperti apa Ustazah? Oke, terima kasih Ustaz Hussein. Akan kami sedikit menjabarkan terkait dengan tips-tips agar kita bisa membaca Al-Quran, makhrajnya sesuai, panjang pendeknya sesuai, sifat-sifatnya juga sesuai, serta dengung-dengung yang ditimbulkan juga sesuai. Yang pertama, jelas untuk membaca Al-Quran dengan baik dan benar itu adalah dambaan semua manusia, khususnya umat muslim. Karena Al-Quran adalah pedoman yang istilahnya universal. Betul, universal buat kita. Jadi seluruh lini kehidupan insya Allah semuanya ada penjelasannya dalam Al-Quran. Nah, ketika kita membaca Al-Quran itu bernilai ibadah. Kalau membaca Al-Quran kita tidak bisa sembarangan. Harus mengetahui yang namanya ilmu tajwid. Harus fasohahnya juga dibenahi. Dan untuk itu, yang pertama kami menyampaikan bagi siapapun yang ingin membaca Al-Quran, yang pertama bergurulah. Harus ada gurunya Ustaz. Harus ada gurunya. Ya. Jangan Dan sembarangan gurunya ya. betul, gurunya pun harus yang istilahnya tahulah ilmu-ilmu tentang tajwid, tentang fasohah, yang kompeten di bidangnya. Seperti itu. Betul. Yang kedua, jangan pernah merasa puas dengan apa yang sudah kita pelajari. Mungkin meskipun kita sudah belajar ikhlas, cara membaca ikhlas seperti apa, mungkin qalqalah itu harus seperti apa,
harus nggak ada jeda antara huruf qalqalah dengan huruf berikutnya dan sebagainya. Apa itu qalqalah sugro, apa itu qalqalah kubro. Nah, yang seperti itu jangan mudah merasa puas. Istilahnya kita harus tetap memperbaiki dan memperbaiki. Karena ilmu tajwid kalau kita gali itu semakin dalam semakin kita istilahnya bahagia, senang, tambah cinta kepada ilmu tajwid untuk menerapkan di Al-Quran. Istilahnya atau bukan siapa yang belajar duluan, tetapi siapa yang bertahan lebih lama. Betul. Istiqomah itu ya. Seperti SMP Istiqomah Sambas. Berikutnya ada lagi Ustazah? Mungkin cukup itu Ustaz. Pemirsa semua di rumah, tadi disampaikan Ustazah Maimunah agar mahir membaca Al-Quran, kemudian bacaannya bagus ya, kemudian kita bisa tergolong menjadi orang-orang yang ahlullah ya, ahlinya Allah. Nah tadi disampaikan minimal tipnya ada 2. Yang pertama kita harus punya guru ngaji yang betul, punya guru ngaji yang kompeten, tidak asal-asal pilih guru ngaji atau mungkin bersanad gitu ya Ustazah ya. Yang kedua adalah tadi disampaikan jangan cepat merasa puas. Karena kalau kita cepat merasa puas bisa jadi nanti kita justru menjadi orang yang sombong. Belajar bukan tentang siapa yang duluan, tetapi tentang siapa mereka yang mau bertahan lebih lama, atau istilahnya istiqomah. Pemirsa semua di rumah, tidak terasa sudah 30 menit ya kita bersama pemirsa semua di rumah. Sebelum kami tutup mengutip sebuah hadis, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran akan memberi syafaat, memberikan pertolongan di hari kiamat nanti. Di bulan yang penuh berkah ini tentunya kami mengajak pemirsa semua di rumah untuk senantiasa gemar, rajin bertadarus Al-Quran, hatamkan Al-Quran berkali-kali agar kita semua mendapatkan berkah daripada bulan Ramadan. Amin. Itu dari kami, kurang lebihnya mohon maaf dari awal sampai akhir. Sebelum ditutup, mewakili kru yang bertugas dan keluarga besar SMP Istiqomah Sambas Purbalingga mengucapkan selamat berbuka puasa. Semoga Allah menerima amal ibadah kita semua di bulan Ramadan ini. Allahumma amin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.